Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa selalu mencurahkan nikmatnya dan kemudian kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan membahas kitab Ayyuhal Walad. Pekan kemarin kalau tidak salah, atau bulan yang kemarin ya, kalau tidak salah, kita sampai pada pembahasan tentang yang pertama adalah tentang tasawuf, hakikat tasawuf. Kemudian yang kedua adalah tentang makna ubudiyah. Sedikit sebenarnya saat kita membahas tentang makna ubudiyah, kita sudah masuk pada makna tawakal. Ya. Insyaallah pada malam hari ini kita sedikit bahas kembali tentang tawakal ya, mengurai sedikit saja. Kemudian nanti tentang makna ikhlas ya. Pada bulan kemarin kita sudah sedikit mengulas tentang tawakal. Tawakal itu disebutkan di sini, wa huwa an tastahkim i'tiqadaka billahi ta'ala fi ma wa'ad, ay an ta'taqid anna ma qaddara laka sayasil ilaika la mahalata, wa in istahada man fil alam ala sarafihi anka wa ma lam yuktab laka lan yasil ilaika wa in sa'adaka jami'ul alam. Tawakal itu disebutkan seperti teman-teman ya, di dalam kitab ini kita meyakini bahwasanya apa yang ditetapkan kepada kita itu pasti sampai kepada kita ya. Meskipun seluruh penduduk bumi ataupun seluruh yang ada di alam ini bersungguh-sungguh untuk menjauhkan apa yang sudah ditakdirkan tersebut kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan itu enggak bisa terjadi, maka tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun ya. Jadi tawakal itu maknanya adalah semua berjalan atau mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pasrah saja sama Allah ya, kita nggak perlu khawatir. Kalau itu rezeki kita pasti Allah mudahkan ya. Sampai di sini ada kalimat wa in istahada man fil alam ala sarafi anka wa ma lam yuktab laka lan yasil ilaika. Jadi walaupun
katakanlah ya dukun-dukun bersepakat gitu ya, terus dukun-dukun berupaya katakan seperti itu menjauhkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita, itu nggak akan bisa. Maka ini pun menjadi penegasan kepada kita bahwa prediksi-prediksi yang disampaikan oleh ahli nujum atau dukun yang sekarang dibilangnya paranormal itu nggak benar juga. Kalau terjadi maka kemudian orang cocok logi gitu, oh yang dikatakan benar, padahal semua itu sudah ditentukan sama Allah. Saya di sini sudah ditentukan sama Allah, kapan saya pulang sudah ditentukan sama Allah. Saya berusaha segimanapun usaha saya misalkan untuk kembali, kalau memang belum waktunya juga nggak akan bisa kembali. Tapi kalau misalkan Allah mau, sebentar saja bisa terjadi gitu. Apakah wasilahnya karena A atau B dan C dan seterusnya. Ya, meskipun manusia itu bisa memilih takdirnya. Ya, manusia itu bisa memilih takdirnya. Misalkan ketika dia menjalani satu kehidupan, jalan ini mentok. Nah, manusia itu kan bisa memilih kan. Oh, ambil jalan sini, kita lebih selamat. Ambil jalan sini lebih tepat. Ambil jalan sini lebih cocok. Ketika dijalani ternyata bisa didapatkan. Nah, itulah yang disebut dengan takdir. Apa yang sudah terjadi, itulah yang disebut dengan takdir. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala berlaku. Ya, jadi tawakal itu singkatnya adalah ya kita harus yakin dengan apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak perlu kita khawatir dengan usaha apapun yang dilakukan oleh orang dan lain sebagainya untuk menjauhkan takdir kita itu. Tidak usah khawatir. Ya, karena ya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Makanya ada kalimat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah atas segala urusan yang dia miliki, fahuwa hasbuh, maka itu cukup. Ya, cukup baginya. Nah, ketika ada persoalan yang dihadapi oleh misalkan contoh Ibrahim alaihissalam dihadapkan pada satu persoalan yang pada ukuran manusia dia akan terbakar gitu ya, saat Allah Subhanahu wa taala memposisikan dia dengan ujian itu. Tapi kan ketika Allah mengatakan bahwa dia nggak akan terbakar, maka kemudian tidak terbakar gitu. Kata Allah, jadikanlah api tersebut menjadi dingin. Nah, ini juga ya berkat keyakinan yang dimiliki oleh Ibrahim itu sendiri. Ya teman-teman, ikhtiar maksimal, tapi keyakinan tawakal itu jadi di dalamnya sudah ada keyakinan ya bahwa Allah pada akhirnya yang menentukan apa yang buat kita itu sendiri. Ya, maka kita nggak perlu khawatir kalau memang itu rezeki kita, ketetapan yang Allah tentukan pada kita, maka pasti Allah juga akan memberikan kemudahan kita untuk mencapai itu. Ya, itu ya tawakal itu jadi ya di sini kalau kita lihat ada unsur keyakinan kepada Allah. Ya, yakin bahwa Allah yang akan mengurus semuanya. Itu jadi kalau kita bilang tawakal itu hanya sekedar apa? Sekedar pasrah kepada Allah juga tidak. Ya, misalkan contoh, ya udah saya nggak usah kerja, nanti juga dapat rezeki, nggak bisa. Udah saya nggak usah, ya nggak usah pakai apa pesawat ke Korea, nanti juga sampai, kan nggak bisa. Ya, ada ikhtiar, ada usaha yang dilakukan, ya, maka kemudian Allah memudahkan atas setiap ikhtiar yang
kita lakukan itu seperti itu. Ya. Sederhananya begitu teman-teman. Jadi ikhtiar tetap dilakukan, tetap dengan ya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan ya memberikan takdir terbaik pada kita, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua di sini masalah ikhlas ya. Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillah ta'ala. La yartahu qalbuka bimahamidin nas wa la ta'sa bimadzammihim. Ya. Jadikanlah setiap perbuatan ataupun amal-amalmu itu semuanya untuk Allah. Ikhlas itu adalah menjadikan setiap amal, setiap perbuatan, setiap pekerjaan itu untuk Allah. Ya. La yartahu qalbuka bimahabidin nas. Ya. Kita itu nggak perlu apa, nggak perlu kecewa gitu. Ya. Atau nggak perlu bahagia ketika orang-orang itu memuji atas pekerjaan kita, atas amal yang kita lakukan. Jadi kan ada orang kalau dipuji senangnya luar biasa. Kemudian ketika dikecewakan, dia keselnya luar biasa misalkan. Nah, kalau masih ada ruang itu, senang saat dipuji, kemudian kita juga atau menunggu pujian orang terhadap amal yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita kesal tidak dipuji atau kesal saat orang tidak mengapresiasi pekerjaan kita atau amal kita, maka kita belum ikhlas, teman-teman. Jadi ikhlas itu sederhana, antakuna amaluka kulluha lillah. Semua apa yang kita kerjakan itu niatkan untuk Allah. Ya, misalkan saya jadi orang tua nih, sebagai seorang orang tua ya, seorang ayah ya, bertengkar dengan istri gara-gara sama-sama merasa paling lelah dalam bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga. Saya yang cari nafkah misalkan, kemudian istri yang ngurusin anak juga merasa capek. Bertengkarlah kita, merasa sama-sama saling saling punya peran besar terhadap rumah tangga. Nah, itu bisa-bisa karena masih ada ruang dalam hati kita itu minta diapresiasi, minta dipuji atas pekerjaan kita. Si istri minta diapresiasi, si suami juga minta diapresiasi. Ketika tidak diapresiasi atau tidak dipuji atas apa yang sudah dikerjakan, maka kemudian marah. Walaupun pada dasarnya setiap manusia itu memang butuh atau mengharapkan pujian itu, tapi bukan berarti itu sesuatu yang harus atau ditunggu gitu, teman-teman. Ya, tidak terbang ya saat dipuji, ya tidak kemudian tumbang saat kita dibenci begitu. Ya, jadi kalau masih ada ruang itu dalam hati kita sebagai orang tua misalkan, ya mencari nafkah. Satu hari misalkan anaknya tidak berbakti sama orang tuanya misalkan, ya padahal dulu kata orang tuanya, kamu sudah menghabiskan banyak biaya, kamu tuh kesana kemari kuliah nggak kelar-kelar, ya berapa banyak biaya yang sudah bapak keluarkan atau ibu keluarkan demi kamu. Sekarang kamu tidak ada baktinya sama sekali. Nah, itu sebenarnya juga ruang-ruang yang bisa saja keikhlasan kita jadi tidak 100% karena Allah gitu. Ya. Makanya teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an misalkan, di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat yang kita sebut dengan surat Al-Ikhlas. Tapi di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas itu nggak ada kalimat ikhlas sedikit pun. Ada nggak kalimat ikhlas? Nggak ada. Padahal sifat dari penamaan Al-Quran itu selalu menamai Al-Quran dengan
ya seringkali dengan apa yang ada di dalam surat tersebut atau nama dalam surat tersebut. Al-Baqarah misalkan ada perbincangan tentang Al-Baqarah, surat Yusuf, surat Muhammad misalkan, dan nama-nama surat yang lainnya. Itu pasti berbicara tentang tokohnya, tentang kejadiannya, ya, dan seterusnya. Tapi ketika berbicara tentang surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlas satupun. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di situ. Yang ada hanya kata Allah. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas, teman-teman. Ikhlas itu sudah, ya, tidak perlu kita melakukan apapun dengan amanah apapun yang kita sedang jalankan sekarang sebagai orang tua. Misalkan saya, ya sudah, perkara nanti anak bakti atau tidak itu urusan Allah aja, tawakal aja sama Allah. Toh ada juga kok cerita orang tuanya sudah luar biasa, anaknya tidak berbakti. Ya, ada kisah-kisah itu yang kemudian ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ya, kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak selalu paralel dengan apa yang kita dapatkan. Ada orang sholat dekat sama Allah, rezekinya biasa-biasa aja, ya kan? Tapi ada orang yang sholatnya malas, dekat sama Allahnya malas, tapi kok kaya raya misalkan. Nah, akhirnya juga kita bisa hubungkan itu. Ya. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang yang tadi, yang dia melakukan dengan segala ketakwaan yang dia lakukan itu, apakah melalui sholat ataukah melalui hal yang lain, ya dia sebagai seorang ayah, itu kan bentuk-bentuk ketakwaan juga. Ya, dia bertanggung jawab mencari nafkah dan seterusnya misalkan. Tapi ada iming-iming yang lain, keinginan yang lain, tujuan yang lain yang bukan Allah. Nah, di situ ujian keikhlasan buat kita sebenarnya. Ya. Jadi kalau masih berharap ujian manusia, kemudian masih kesel karena tidak dipuji oleh manusia, bisa jadi kita masih belum ikhlas. Ya. Kalau mau ikhlas ya sudah, semuanya Allah saja. Salat Allah. Nah, di dalam Al-Quran juga ketika Allah berbicara tentang perilakunya, upayanya itu dikatakan orangnya mukhlis. Mukhlis itu adalah usaha orang untuk berbuat ikhlas atas segala apapun yang dilakukan. Nah, di dalam Al-Quran kata mukhlis itu disebut dengan sebutan yang lain, lamnya itu pakai fathah, mukhlas. Apa perbedaannya mukhlis sama mukhlas? Ternyata ada bedanya, teman-teman. Mukhlis itu usaha pribadinya untuk bisa ikhlas atas segala apapun yang dilakukan oleh dia. Makanya di dalam hadis juga misalkan ketika Rasulullah berbicara tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah. Ini juga berbicara ikhlas, faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Teman-teman datang kemari bekerja misalkan mencari nafkah, tujuannya enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mau dapat dunia, apakah itu perempuan, apakah itu hanya sekedar harta yang sangat merendahkan, itu sebenarnya yang kita kejar-kejar habis-habisan itu, ya. Ternyata itu juga difaktori oleh niat kita. Tapi kalau kita melakukan apapun yang kita lakukan sekarang, lelah, capek dan lain sebagainya, diniatkan untuk ibadah dan niatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak akan mengkontaminasi niat kita itu dengan urusan-urusan dunia. Nah, orang yang sudah pada tingkat dia itu ikhlas benar-benar, itu disebutnya mukhlas. Dan disebutkan di situ, hamba Allah yang mereka para nabi itu mukhlas, punya sifat mukhlas.
Jadi orang kalau sudah sangat dekat dengan Allah, apapun sudah karena Allah, ya, sampai setan saja sulit untuk menggoda orang tersebut. Makanya para nabi itu punya sifat mukhlas, karena di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi itu adalah sampai kemudian ya setan pun tidak bisa menggelincirkan mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini penting buat kita ya, dalam melakukan amal apapun, dalam posisi kita apapun, dalam kerja kita apapun, sekecil apapun itu ya, ya, maka niatkan karena Allah. Itu aja udah. Ya, insya Allah kita akan lebih bahagia. Ya, karena ada yang ada dalam hati kita itu hanya Allah. Apapun yang kita lakukan itu, hatta itu dunia sekalipun. Jadi dunia itu bisa jadi nilai ibadah, teman-teman. Makanya saya kemarin misalkan ada orang Pakistan ya bilang jangan kerja terus dunia gitu ya. Saya langsung bilang enggak, salah kalau kita bilangnya begitu. Niatkan itu untuk ibadah. Ya. Jadi kalau kita nggak kerja gimana? Ya, kalau kita nggak mencari nafkah gimana? Kalau kita tidak mencari harta di dunia ini gimana? Padahal semua itu juga pakai harta. Ya, cuman bedakan orang-orang yang ya punya kedekatan sama Allah, mencari harta bukan untuk Allah, itu bedanya. Tapi orang yang bekerja untuk Allah, maka harta yang didapatkannya untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian nilai ibadah, teman-teman. Itu ya, misalkan semakin bakti sama orang tua. Kayak saya misalkan, ya, belum punya pekerjaan sudah menikah. Akhirnya setelah menikah, punya anak dan sebagainya. Itu dirasakan sama saya, teman-teman. Akhirnya bakti saya sama orang tua secara harta itu juga kurang gitu. Jadi pelajaran juga buat teman-teman yang belum menikah gitu, apalagi laki-laki ya, karena nggak bisa diambil sama istrinya 100%. Ibu itu punya sifat pencemburu, teman-teman. Ya, ibu itu punya sifat pencemburu. Ya, sehingga dia kalau misalkan dibagi rasa cintanya sama yang lain selain dirinya, itu tetap aja ada keselnya juga dia gitu. Bukan berarti dia nggak paham bahwa sebenarnya tugas dia yang paling utama itu adalah membahagiakan istrinya, bukan. Tapi karena itu adalah anaknya, ini saya rasakan sendiri, teman-teman, gitu. Anaknya, maka dia juga ada harapan besar bahwa anaknya tetap bisa membahagiakan dirinya gitu. Ya, makanya kaya jadi kaya silahkan, banyak harta silahkan banyak harta, tapi tetap untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah, semakin dekat sama Allah, bakti sama orang tua semakin baik ya. Kalau bisa ada rezeki pergi ke Mekah ya. Jangan sampai hartanya sedikit pun tidak ada yang dialokasikan untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Semoga sungguh-sungguhnya kita untuk datang ke makam Nabi di dunia, maka kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga, insyaallah. Itu dia. Jadi kekayaan ataupun dunia kita dudukkan pada posisi yang tepat, insyaallah itu menjadi nilai ibadah dan ikhlas semua yang kita lakukan dalam rangka mencari nafkah di sini. Ya, insyaallah itu juga membuat kita semakin dekat dengan Allah sampai pada tingkatan bukan cuma mukhlis, tapi bisa mukhlas yang sampai semuanya itu Allah saja gitu. Seperti surat Al-Ikhlas, Allah, Allah, Allah. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah sangat luar biasa untuk penjelasannya tentang ilmu, ketentuan, takdir dan lain-lain. Monggo untuk teman-teman apabila ada yang bertanya, 1 atau 2, monggo.
takdiran jenengan enten mriki pripun, tak tanyakan lah. Monggo. Nggih. Kula niki namung enten mriki enten Korea niki namung mampir ngombe napa namung mampir kerja. Monggo tanya aja enggak apa-apa. Jangan-jangan kita hanya mampir kerja di dunia ini. Kan gitu. Biar enak nanti. Ayo, monggo. Jadi nggih. Kalau enggak saya yang tanya. Nggih, mohon maaf Pak Ustadz bertanya nih. Mohon maaf Pak Ustadz. Yang dimaksud mengejar dunia itu apakah ini kan saya di sini Pak Ustadz kerja, misal kerja di pabrik, tanda tangan di pabrik satu lah. Udah enggak cari-cari kerjaan lain. Apakah itu tapi jangka panjangnya ya mohon maaf ini kan saya udah 2 kali kesini lah. Otomatis agak panjang. Apakah saya itu termasuk mengejar dunia atau yang dimaksud dengan mengejar dunia itu saya sudah ada di pabrik itu, saya masih diberi kesempatan, tapi saya masih kurang lagi cari lagi maksudnya gitu Pak Ustaz. Oke. Dan yang satunya tadi apakah saya di sini itu di Korea itu sama dan teman-teman itu apakah kata orang dulu kan hidup di dunia hanya sekedar mampir ngombe. Nah, apakah saya dan teman-teman ini yang kerja di Korea ini apa hanya mampir kerja hidup ini? Oke, mungkin niku saja Pak Ustaz. Terima kasih. Monggo yang lain. Satu dari saya. Nah, nggih, monggo masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya, saat dulu kita pernah membantu saudara atau teman saat kesusahan, terus waktu itu kita ikhlas membantu. Suatu saat kita butuh bantuan tapi mereka tidak bisa membantu, padahal mereka tuh bisa. Terus kita mengungkit-ungkit itu, dulu aku pernah bantu ini gitu, padahal dulu itu ikhlas, sekarang jadi nggak ikhlas. Itu gimana? Nah itu aja. Baik, yang pertama, istilah mengejar dunia itu kan memang gini teman-teman sekalian, itu kan dihubungkan dengan lupanya kita sama akhirat, kira-kira begitu. Makanya kita bilang kamu ngejar dunia melulu gitu ya, karena kita lupa sama akhirat. Walaupun dunia itu bisa bernilai ibadah ya, tapi kan dia tidak juga kemudian langsung berhubungan dengan ibadahnya kepada Allah. Ini perlu dipahami juga. Ya, jadi ibadah itu kan memang ada yang hubungannya langsung dengan manusia, ibadah ghairu mahdhah namanya, atau ibadah yang umum, cari nafkah. Itu ibadah juga, tapi kan ghairu mahdhah, tidak langsung berhubungan dengan Allah. Yang langsung berhubungan dengan Allah seperti salat, ya, ngaji. Misalkan ngaji itu masuk pada kategori itu karena dia bagian dari datang ke majlis ilmu atau majlis zikir. Berarti kan mengingat Allah, zikir itu kan mengingat Allah. Nah, jadi karena dia itu lupa sama akhirat, urusan akhirat dia, sholatnya jadi kadang-kadang tidak diperhatikan misalkan. Ya, bukan lagi cuma sekedar sholatnya itu banyak tertunda atau banyak terbengkalai, itu masih dilakukan misalkan ya, waktunya molor misalkan. Bukan hanya itu, sampai kebanyak kita itu tidak melakukan ibadah tersebut misalkan. Ini yang kemudian ngejar dunia melulu gitu misalkan kita bilang. Atau bisa juga tidak ada ya balancing dalam kehidupan itu, atau keseimbangan dalam kehidupan itu, antara dia itu ngejar akhirat dengan ngejar dunia, sehingga kita bilang ngejar dunia mulu. Padahal sekali lagi, kalau kita dudukkan secara proporsional, secara tepat, sebenarnya semua yang kita lakukan ini itu nggak lepas di dalam ibadah kita kepada Allah gitu. Jadi jangan dipisah-pisahkan ya.
cara kita berpikir dunia sendiri, akhirat sendiri, inilah cara pikiran barat sebenarnya. Islam nggak seperti itu. Yang kita sering sebut di dalam lingkungan akademis itu namanya dikotomi atau sekulerisme, memisahkan agama dengan dunia. Islam tidak begitu. Dunia itu bagian dari agama, akhirat juga bagian dari agama. Makanya tadi, bagaimana porsi dunia tetap bisa dianggap bagian dari agama itu, ya niatkan semuanya karena Allah. Kalau niatkan semua karena Allah, berarti kalau Allah mengingatkan kita untuk sholat saat kita bekerja, kita sholat gitu kira-kira. Saat Allah mengingatkan kita untuk ngaji, misalkan dari sekian waktu yang kita miliki, kita lakukan. Jangan terus kita lupa ngaji, lupa sholat. Itu yang dianggap ngejar dunia doang. Itu yang salah. Tapi kalau ngejar dunia dengan porsi yang tepat, ya sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada keluarga, misalkan sebagai seorang anak kepada orang tua, misalkan mempersiapkan masa depan, misalkan, dan seterusnya, ya memang harus seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu ke depan kita seperti apa. Itu. Ya, tapi jangan sampai kita lupa sama akhirat. Kan kadang ada orang begini. Istri saya sering curhat juga sama saya. Ada ustadz, misalkan, ini contoh ustadz saja lah ya. Jadi kalau mau salahin aja tuh ustadznya, gak apa-apa. Jadi ada ustadz, dia bilang agama, dia bilang dakwah, tapi nggak cari nafkah dengan benar, sehingga anaknya terbengkalai, sakit, anaknya kemudian sekolahnya tidak maksimal, rumahnya juga, dan lain sebagainya misalkan. Itu ada terjadi di masyarakat kita. Tentu hal itu nggak boleh terjadi. Seperti saya misalkan, ya, saya bertahan ini di Korea misalkan, atau bertahan bekerja lah, anggap aja ini bekerja juga kan sebagai imam. Saya bertahan sampai hari ini, ya, karena saya juga mendengar apa yang diinginkan oleh istri saya. Kalau saya egois, saya minta pulang saja. Apa enak jauh dari istri misalkan. Tapi karena saya ini bukan lagi diri saya pribadi yang saya bawa, tapi anak dan istri sebagai bentuk tanggung jawab, maka semuanya dikomunikasikan dengan baik. Ya, sehingga ketika istri bilang bertahan dulu aja ya, saya bertahan sampai hari ini. Ya, ikhlas. Nah itu kan juga kena kan, ikhlas juga saya. Tawakal juga saya sama Allah dengan ikhtiar gitu. Marah-marah saya dengan hal ini, oh berarti saya nggak ikhlas dong. Terima saja sudah. Ya, banyak yang tidak kuat 2 tahun, 1 tahun, sampai hari ini saya bertahan. Yang penting teman-teman kuat aja dengerin saya gitu. Ya, jangan-jangan teman-teman nggak kuat, sayanya kuat, teman-teman yang nggak kuat dengerin saya. Kira-kira itu ya Mas Budi ya, cara mendudukkan persoalan yang kita anggap dengan mengejar dunia itu. Jadi dunia itu memang harus kita kejar. Nah harusnya akhiratnya juga kita kejar gitu, biar seimbang. Ya, salat tetap dilakukan, ibadahnya bagus. Kira-kira kalau mau ambil contoh, ya manusia seperti Nabi lah. Kata Gus Basri ngomong begini. Kenapa risalah Muhammad ini bertahan sampai hari ini, sedangkan risalah yang sebelumnya nggak bertahan lama, seperti Isa misalkan nggak bertahan lama? Karena ya tasawur ataupun ilustrasi yang ada pada sekian nabi yang ada, seperti Isa misalkan, itu pada posisi-posisi di mana nabi-nabi tersebut sampai dituhankan, karena sisi-sisi kemanusiaannya nggak ditampilkan lebih banyak. Sedangkan pada diri Rasulullah itu sisi kemanusiaan semua. Nabi menikah, misalkan. Nabi juga kemudian makan minum seperti kita semuanya, misalkan. Jadi fitrah kemanusiaan itu banyak ditampilkan oleh Nabi, sehingga agama ini tetap ada sampai hari ini. Gitu. Paling panjang, Islam itu paling panjang di antara agama-agama yang lain. Iya kan? Nasrani sebentar, Yahudi sebentar. Yahudi bertahan sampai hari, tapi kan itu banyak inhirafat atau banyak penyelewengan.
Sehingga kalau kita mau bilang ahlul kitab pun itu masih ada perdebatan gitu. Nah kita nih kalau mau melihat sosok ya sudah Rasulullah saja, nggak usah jauh-jauh. Rasul kerja, Rasul tuh jangan diceritain yang nggak kerjaannya, zuhudnya. Zuhud itu maksudnya teman-teman ya, jangan pernah letakkan dunia pada hati kita. Ya. Rasul itu nikahnya saja luar biasa, maharnya itu jangan lupa, nggak cuma seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya, itu luar biasa nikahnya. Berarti kan beliau pekerja keras. Semua wilayah perdagangan yang dulu pernah dikuasai oleh Khadijah itu dikuasai semua oleh Rasulullah. Bukan cuma al-aminnya yang harus kita kenal. Berdagang kalau cuma modal al-amin nggak bisa jadi pedagang sukses teman-teman. Iya kan? Jenengan mau jadi pedagang sukses cuma modal al-amin itu aja yang sering diungkap-ungkap secara sirah ataupun tarikh. Padahal lebih daripada itu, Nabi itu adalah seorang pebisnis yang luar biasa itu. Semua yang diamanahkan kepada beliau itu bisa beliau selesaikan. Artinya kan ngerti teori-teori perdagangan tuh, ngerti beliau gitu. Jadi contoh Nabi kalau memang kita mau sukses dalam hidup kita itu balance antara dunia sama akhirat. Atau kalau mau lebih ideal kita bilangnya akhiratnya 100%, dunianya juga 100%. Kaya raya, ayo kaya raya, silahkan yang mau kaya. Ya, punya rumah di mana-mana, punya mobil banyak misalkan, silahkan aja. Yang penting infaknya juga luar biasa, sedekahnya juga luar biasa. Itu Mas Budi ya. Nah, kita apakah di sini posisinya mampir ya? Yaitu jenengan lah yang bisa menyimpulkan. Jenengan itu posisinya apakah mampir aja? Ya, pokoknya kita kalau ini teman-teman begini ya, sifat dunia itu merendahkan. Makanya namanya dunia. Dunia itu dari kata dana yadna, artinya rendah. Jadi kalau kita kejar terus itu makin rendah sebenarnya. Tanpa kita ingat sama Allah itu maksudnya. Ya, jadi biar kita nggak tergolong orang yang lalai dengan dunia ini atau dilalaikan oleh Allah. Bisa saja kita kan makin merasa nikmat dengan lalai kita gitu. Jangan-jangan Allah yang bikin kita lupa. Ya, akibat dari perbuatan kita yang lupa sama Allah itu. Dalam satu perkataan disebutkan, ya, kalau orang sholat tapi dia tidak semakin jauh dari maksiat, jangan-jangan Allah yang bikin kamu jauh dari Allah. Gitu. Misalkan contoh seperti itu, perkataan Hasan al-Basri. Itu ya. Terakhir pertanyaannya, yaitu memang ujian keikhlasan ya. Ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri itu jangan sampai tahu gitu, kira-kira begitu. Ya. Sampai para ulama ataupun para sahabat saja itu punya amalan-amalan yang bahkan sampai istrinya aja nggak tahu gitu. Yang disebut dengan amalan sir gitu ya. Karena teman-teman kalau semua amalan kita diketahui orang, ya kemungkinan menjadi tidak ikhlas itu besar. Ya. Seperti itu kalau bisa berarti kita tuh menyembunyikan amal gitu ya. Amal kita gitu ya. Dengan begitu kita lebih terjaga. Walaupun ya menginformasikan itu boleh-boleh saja, karena kan dalam Al-Quran disebutkan infak itu sirron wa alaniyah. Infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Sekarang orang berlomba-lomba berinfak misalkan untuk musibah itu kan diinformasikan berarti kan. Apakah boleh? Boleh ya, tapi dalam maksud untuk memotivasi orang biar beramal misalkan. Tapi tetap perintah dasarnya itu adalah sirron, disembunyikan. Ya, termasuk kita tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan. Karena bisa saja
kalau itu tidak terlalu penting untuk disampaikan ya. Kalau memang sangat penting untuk disampaikan, ya itu bisa saja kita nggak kena pasal bahwa kita itu tidak ikhlas. Ya, harus disampaikan ya, karena satu dua hal ya, debat terjadi dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika memang tidak perlu untuk menjaga keikhlasan itu, saya kira itu lebih tepat untuk dipilih seperti itu. Ya, biarlah itu menjadi amal soleh kita lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kita ya dalam keluarga, ya di dalam rumah tangga, pada anak, ya nggak usah bilang, nak dulu kamu sekolah, bapak habisnya sampai sekian gitu. Ya, makanya saya juga sama istri saling belajar sama-sama. Kalau misalkan beli sesuatu buat keluarga itu nggak perlu juga ngasih tahu harganya gitu, untuk menjaga gitu ya. Bahwa kita ya sudah ngasih aja sama keluarga. Ya belikan saja buat anak-anak. Berapa ya harganya udah, nggak usah tahu. Ya, insya Allah ada rezekinya gitu ya. Wah ya belinya ini mahal. Wah, mau ngapain nggak mau kayak begitu kan? Ya sampai jual diri enggak. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau tetap mau dipilih, ya tetaplah kita harus memilih hal yang paling terbaik sebenarnya. Ya tadi ikhlas itu memang tidak mengungkit amal, semuanya karena Allah dan seterusnya. Kalau sangat diperlukan emergensi disampaikan ya itu pun boleh-boleh saja, tapi tetap dijaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu ya saya kira ya. Silahkan lagi cukup. 30 maksimal, silakan. Iya nggak apa-apa, silakan. Iya, teman-teman sekalian, sebenarnya di dalam Islam itu kan ada begini, ada konsep namanya roja dan khauf gitu ya. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan roja dan disebut dengan khauf. Apa sih roja? Roja itu mengharap. Mengharap dari apa? Mengharap dari surga, mengharap dari pahala, gitu kan? Pahala kemudian surga. Saya melakukan amal soleh misalkan, saya mengharap dari amal soleh yang saya lakukan itu saya mendapatkan pahala. Dengan begitu saya dapat surga. Nah sebaliknya ada yang disebut dengan khauf. Ya, khauf itu takut. Saya tidak melakukan dosa karena saya takut dapat balasan dari perbuatan dosa itu dan kemudian bisa masuk ke dalam neraka. Nah, dalam batas manusia yang secara normal, hal itu kan selalu ada sebenarnya. Untuk apa? Memotivasi melakukan amal soleh, berhati-hati biar tidak melakukan amal yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Nah, apa hubungannya misalnya dengan pertanyaan tadi? Orang pasrah saja mau masuk surga atau neraka kepada Allah. Tentu tidak begitu konsepnya. Ya, tetap kita ikhtiar melakukan amal soleh, berharap kita masuk ke dalam surga. Ya, tapi dalam kita melakukan amal apapun, ya, kalau pada level kita baru berharap terhadap pahala yang akan kita peroleh sehingga itu memotivasi kita untuk melakukan amal soleh tersebut, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah pada tingkatan ikhlas, nih saya kasih tahu rumus yang lain ya. Ya, ini yang disebut mungkin orang sudah ma'rifat ya. Ya. Kita melakukan amal soleh udah lagi nggak berpikir surga neraka, tapi yang kita pikirkan lagi hanya Allah saja, meraih cinta Allah. Ya. Karena nanti ketika misalkan contoh nih, ada manusia level manusia melakukan kebaikan, dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu kan ada level manusia seperti itu kan? Boleh enggak? Boleh-boleh saja, karena memang tawasul dengan amal kebaikan itu ada manfaatnya. Salah satunya dimudahkan segala urusan kita. Jadi ada orang misalkan,
dia lagi cari kerja, sholatnya rajin. Ada level seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Daripada melakukan kesalahan. Tapi nanti yang jelek pada sifat orang seperti ini adalah ketika nanti apa yang dia inginkan karena dia melakukan hal itu atau amalan itu bukan tujuannya Allah. Ketika Allah nggak ngasih, kecewa nggak? Nah itu saya maksud. Ya, kita melakukannya hanya karena Allah saja udah. Nah sifat ikhlas itulah yang kemudian bisa menghilangkan keinginan-keinginan selain tujuannya untuk Allah. Nah itu, makanya kata ikhlas itu, ya kalau kita bilang di dalam bahasa Arab itu kata ikhlas itu berangkat dari kata khalas. Khalas itu sudah. Khalis itu artinya murni. Nih air belum tercampur apapun, tuh masih putih dia berarti khalis. Ya. Murni dia. Nah, orang ikhlas itu murni dari sifat riya, murni dari sifat syirik. Ya, riya itu mengharap pujian manusia, syirik itu tujuannya bukan karena Allah, tapi karena yang lain misalkan. Ya, bisa saja manusia, bisa saja yang lain yang akhirnya dihambakan, itu bisa saja syirik ya. Makanya sifat riya itu termasuk syirik kecil di dalam Islam. Nah, kita harus hati-hati. Nah, gitu ya maksudnya ya Mas Rifai ya. Jadi boleh saja orang kemudian ya mengharapkan surga atas amal kebaikan yang dilakukan, ya tapi akan jauh lebih baik lagi ketika itu pun pelan-pelan dihilangkan sama kita. Ya, kita melakukan amal saleh itu ya sudah tujuannya hanya lillah, bukan mau populer, bukan mau terkenal, ya, bukan mau viral apalah namanya ya, bukan karena itu semua, tapi semuanya karena Allah. Ya, seperti itu. Gitu ya, Sifat ya. Udah kan cuma satu ya tadi ya. Ya. Oh ya, saya 3. Cukup ya, kalau nggak ada lagi cukup. Cukup ya.